Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian fenomenologi saya mengenai makna hidup seorang pria jenazah. Nah, dua teori yang saya gunakan sebagai literatur penelitian saya yaitu teori dari Erik Erikson, di mana teori ini membahas tentang tahapan siklus hidup manusia, dan teori yang kedua yaitu teori dari Dorothy Lee mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat yang diwarnai oleh interaksi otonomi individu dan pembatasan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, perias jenazah. Sebelum kita masuk ke dalam inti perias jenazah, di sini saya akan memaparkan beberapa hal. Secara umum, masyarakat awam selalu menilai bahwa seseorang yang lebih tua maka ia akan memiliki tingkat kematian yang lebih besar dibanding kita yang masih muda. Padahal menurut Santrok, kematian itu akan terjadi di segala siklus dan fase kehidupan kita. Nah, bekerja merupakan sebuah usaha untuk mencapai sesuatu dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Sementara penata rias adalah seseorang yang membantu kita untuk menonjol menjadi lebih baik dengan kecantikan yang kita miliki. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perias jenazah. Perias jenazah ini merupakan sebuah pekerjaan yang masih sedikit peminatnya dan dianggap menakutkan oleh sebagian orang. Di mana menakutkan di sini bukan hanya sebagai kata-kata ilusi saja, tapi menakutkan di sini karena perias jenazah harus siap dengan segala kondisi jenazah yang akan dia rias. Misalnya dengan jenazah yang akan diriasnya itu rusak atau tidak utuh lagi, maka dia harus tetap bertanggung jawab atas jenazah itu. Sehingga banyak orang memiliki pikiran bahwa pekerjaan merias jenazah ini merupakan pekerjaan yang sangat menakutkan. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana penelitian ini menggunakan latar belakang ilmiah untuk menafsirkan fenomena terutama dari sudut pandang pelakunya. Jadi metode penelitian fenomenologis ini dilakukan secara rinci dengan mewawancarai pelaku atau subjek yang ingin diteliti. Dari hasil penelitian ini, saya mendapatkan 4 tema utama, yaitu alasan seseorang menekuni profesi perias jenazah, dampak profesi ini terhadap kehidupannya, dan profesionalitas pekerjaan perias jenazah, serta tema yang terakhir yaitu tanggapan orang sekitar mengenai pekerjaannya ini. Tema yang pertama yaitu alasan seseorang menekuni profesi perias jenazah. Sebelum kita membahas tentang alasan kedua belah subjek, di sini saya akan mengemukakan biodata singkat mengenai kedua subjek yang setelah saya teliti. Yang pertama yaitu MRF, di mana MRF ini berjenis kelamin perempuan, berusia 45 tahun, dia sudah menikah, memiliki 3 orang anak, dan bekerja sebagai petugas kebersihan atau sering kita sebut cleaning service di salah satu rumah sakit di kotanya. Yang kedua yaitu subjek B, berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah, usianya juga 45 tahun, jumlah anak 3 orang, dan pekerjaannya sebelum menjadi seorang perias jenazah ini adalah sebagai buruh serabutan. Lanjut, baiklah kita masuk ke dalam tema yang pertama yaitu alasan subjek menekuni profesi merias jenazah. Yang pertama yaitu alasan dari subjek MRF atau subjek pertama saya.
Terdapat 4 alasan mengapa subjek MRF ini menekuni profesi merias jenazah. Yang pertama yaitu dapat menolong sesama, menekuni pekerjaan yang unik, mencintai profesi ini, dan menjadi kebanggaan tersendiri. Dalam sesi wawancara, MRF mengemukakan bahwa awal mula ia menjadi seorang perias jenazah ini karena profesi utamanya yaitu sebagai seorang petugas kebersihan di rumah sakit. Nah, secara tidak disangka-sangka, beliau itu mendapatkan tugas untuk membersihkan ruang jenazah. Pada saat membersihkan itu, tepat terjadi ada jenazah yang akan dirias oleh salah satu karyawan di sana. Namun ternyata karyawan ini tidak dapat hadir karena ada masalah. Jadi beliau pun dimintai tolong dari pihak rumah sakit untuk merias jenazah itu. Kenapa pihak rumah sakit meminta tolong kepada MRF ini? Karena beliau ini juga dikategorikan sebagai orang yang dapat atau ahli dalam hal permake-upan. Sehingga beliau pun menyanggupi hal itu, walaupun di sana beliau masih ada rasa takut, rasa ngeri, namun beliau tetap melaksanakannya karena ini merupakan permintaan dari tempat ia bekerja. Nah, dari pengalaman inilah beliau mulai merias jenazah, baik di dalam rumah sakit maupun di sekitar desa beliau, dan akhirnya beliau pun dikenal sebagai seorang perias jenazah. Namun alasan beliau melakukan pekerjaan ini karena saat beliau pertama kali merias itu, beliau merasa kasihan. Beliau merasa bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang baik yang dapat membantu sesamanya dan merupakan pekerjaan yang sangat unik. Dan beliau pun merasa bahwa dengan melakukan pekerjaan ini, beliau mendapatkan kebanggaan tersendiri dari dalam hati beliau. Lalu, untuk subjek B sendiri, juga terdapat 4 alasan beliau menekuni pekerjaan merias jenazah ini. Alasan pertama yaitu karena beliau mencintai pekerjaannya, menjadi kepercayaan tersendiri. Melalui pekerjaan ini, beliau mendapatkan pekerjaan tetap dan beliau juga dapat membantu sesama. Nah, seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, B ini kan awalnya beliau ini berprofesi sebagai buruh serabutan, di mana nggak tahu penghasilannya dan nggak ada pekerjaan tetapnya. Awal mula beliau menjadi perias jenazah ini, awalnya karena beliau ini ikut dengan temannya yang bekerja sebagai perias jenazah itu membantu. Awalnya beliau melihat, lalu beliau membantu sedikit demi sedikit, dan beliau pun merasa bahwa pekerjaan perias jenazah ini merupakan pekerjaan tetap yang dimana nantinya juga akan menghasilkan penghasilan yang tetap. Dan juga beliau berpikiran bahwa dengan merias jenazah, beliau ini dapat membantu sesamanya. Karena di desa beliau sendiri, beliau mengungkapkan bahwa tidak banyak orang yang mau menekuni pekerjaan ini dengan alasan bahwa terlalu beresiko dan nantinya bakal mendapatkan hal-hal mistis seperti itu. Nah, bukti yang dapat saya lampirkan adalah transkrip wawancara saya dengan kedua belah subjek. Yang pertama itu subjek MRF dan subjek B yang sudah saya lampirkan di PPT ini. Tema yang selanjutnya yaitu dampak profesi perias jenazah ini menurut MRF. Nah, dampak positif yaitu ketakutan terhadap mayat berkurang, menjadi pribadi yang lebih religius, dapat menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, awal mula Ibu MRF ini menjadi seorang perias jenazah, beliau merasa ketakutan. Tapi setelah bertahun-tahun beliau menghadapi profesi ini, akhirnya beliau pun dapat mengontrol ketakutannya itu. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih religius. Dalam sebuah wawancara dengan Ibu MRF ini mengatakan bahwa ketika beliau merias jenazah, beliau mendapatkan
perasaan di mana nantinya beliau juga akan seperti ini, sehingga beliau pun meningkatkan ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu dapat menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Dampak yang diterima oleh Ibu MRF ini menjadikan Ibu MRF lebih teguh terhadap pekerjaannya ini. Dalam suatu sesi wawancara, beliau mengatakan sebagai berikut. Kalau ada mayat yang harus diriaskan, kita bisa pakai kosmetik yang sudah kadaluarsa. Pedagang make up pun suka ngasih ke saya make up yang sudah kadaluarsa. Yang jelas, kalau ada make up saya yang udah kadaluarsa, saya akan menyimpannya. Transkrip wawancara baris ke-86 sampai 91. Nah, dari transkrip ini kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang menekuni profesi merias jenazah dapat menggunakan make up yang sudah kadaluarsa dikarenakan orang yang mereka rias ini sudah tidak bernyawa lagi sehingga kosmetik yang sudah kadaluarsa ini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi kulitnya. Lalu dengan menggunakan kosmetik kadaluarsa juga, beliau juga dapat mengurangi populasi globalisasi di dunia. Lalu dampak psikologis. Dampak psikologis yang beliau rasakan yaitu perasaan kasihan, perasaan khawatir, ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Perasaan ini lumrah terjadi karena waktu di awal beliau juga merasakan ketakutan. Perasaan kasihan ini muncul ketika beliau merias jenazah yang tidak utuh atau rusak. Perasaan cemas ini muncul ketika beliau tidak dapat merias jenazah tersebut sesuai dengan request yang keluarga jenazah ini inginkan. Selanjutnya yaitu dampak profesi menurut subjek B. Dampak positif yang dirasakan oleh subjek B ini hampir sama dengan subjek MRF, namun bedanya keluarga beliau menjadi lebih sejahtera dan beliau juga mendapatkan upah yang cukup tinggi. Kalau kalian menyimak di awal, saya sudah mengatakan bahwa B ini merupakan seorang pekerja serabutan, sehingga beliau tidak memiliki gaji yang konsisten per bulannya. Namun ketika beliau menekuni pekerjaan merias jenazah ini, beliau tidak hanya mendapatkan gaji yang konsisten, namun upahnya pun cukup besar, sehingga dapat mencukupi kebutuhan beliau dan anak-anaknya. Dengan menekuni pekerjaan merias jenazah ini, beliau juga mengungkapkan beliau tidak perlu lagi bekerja dari siang hingga malam, hanya beberapa jam saja, karena proses periasan pun hanya sekitar 2-3 jam. Dalam menekuni profesi ini, beliau juga mendapatkan dampak psikologis. Dampak psikologisnya itu seperti ketakutan, kegelisahan, perasaan bimbang. Ketakutan ini wajar muncul apalagi saat awal-awal beliau merias jenazah. Perasaannya ini diungkapkan beliau dalam transkrip sebagai berikut. Pertama menjalani profesi ini selalu terbayang-bayang sih saya, Mbak. Seperti jenazah itu mengikuti saya sudah pulang ke rumah, bahkan jenazah itu ada di saat saya mimpi ketika tidur. Transkrip wawancara B, baris ke-36 sampai 39. Nah, dari transkrip ini kita dapat mengetahui bahwa dampak psikologis yang paling besar dirasakan oleh seorang perias jenazah ini adalah ketakutan, kegelisahan. Namun perasaan bimbang ini muncul ketika beliau mendapati sebuah kondisi jenazah yang memang sudah tidak utuh dan sangat rusak. Jadi di dalam hati beliau itu terdapat keraguan apakah beliau harus merias atau tidak. Karena tidak dipungkiri dengan kondisi yang rusak ini,
akan menimbulkan kengerian atau ketakutan sehingga timbullah perasaan bimbang apakah beliau akan merias atau tidak. Yang selanjutnya itu profesionalitas kerja. Menurut Kurniawan 2003, istilah profesionalitas berlaku untuk semua individu dalam lingkungan pekerjaan. Profesionalitas ini dikategorikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam suatu bidang. Profesionalitas ini juga melibatkan kompatibilitas antara kemampuan birokrasi dan kemampuan misinya. Dalam profesi menjadi seorang perias jenazah pun juga ada profesionalitas yang harus dimiliki seseorang. Dalam tema profesionalitas kerja ini ada 3 subtema yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu sikap yang harus dimiliki. Seorang perias jenazah tidak hanya harus pandai dalam merias, tetapi seorang perias jenazah juga harus memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Seperti transkrip wawancara yang dikemukakan oleh B. Saya biasa saja, tidak ada perasaan takut atau bagaimana. Toh nanti kita juga pasti akan mati kok. Membayangkan diri kita sendiri saja. Dari transkrip ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa B ini merupakan orang yang cukup pemberani, tidak seperti orang biasanya, sehingga beliau pun memenuhi kualifikasi sebagai seorang perias jenazah. Lalu transkrip wawancara dari subjek MRF. Subjek MRF mengatakan bahwa akhirnya karena memang sudah tugas dan tuntutan dari pihak rumah sakit, saya akhirnya memandikan jenazah itu dengan lillahi ta'ala. Artinya beliau ini juga cukup pemberani karena beliau juga mengikuti aturan dari pihak rumah sakit. Menurut MRF sendiri, seorang perias jenazah itu adalah seseorang yang harus bertanggung jawab walaupun keadaannya saat itu beliau sedang takut dengan kondisi jenazah yang akan beliau rias. Karena itu merupakan bentuk tanggung jawab beliau sebagai seorang perias jenazah. Yang selanjutnya itu penanganan jenazah. Kedua subjek mengemukakan bahwa waktu periasan jenazah ini tergantung dari request tergantung dari request yang akan beliau terima dari keluarganya dan status yang dibawa jenazah ini saat meninggal dunia. Maksudnya begini, merias jenazah itu kan kita tidak lagi bisa berkompromi dengan jenazahnya, tetapi kita akan berkompromi dengan keluarganya, sehingga kita membutuhkan persetujuan seperti make up seperti apa yang akan digunakan dan make up seperti apa yang akan diterapkan dengan jenazah itu, sehingga waktu yang digunakan dalam periasan jenazah ini sangat beragam, tetapi biasanya waktu periasan ini terjadi 1-2 jam. Itu. Yang selanjutnya, penanganan jenazah juga tergantung dengan status apa yang dibawa jenazah ini ketika meninggal. Misalnya, ketika jenazah ini meninggal sebagai seseorang yang lajang, maka nantinya di peti itu akan ditambahi dengan bunga-bunga dan segala macamnya. Tetapi kalau misalnya jenazah ini nantinya meninggal dengan keadaan sudah menikah, maka tidak akan ditaburi bunga. Pendapat ini dikemukakan oleh B. Lalu yang terakhir yaitu profesionalitas kerja, yang subtemanya yaitu nilai sosial.
Nilai sosial ini hanya dikemukakan oleh B, dikemukakan oleh MRF, di mana MRF mengatakan sebagai seorang perias jenazah memang ada nilai sosial yang harus dipatuhi. Dan nilai sosial yang harus dipatuhi oleh masing-masing perias jenazah ini sangat beragam. Tetapi nilai sosial yang dipatuhi oleh MRF ini adalah menjaga kerahasiaan klien, di mana MRF ini mengemukakan bahwa seringkali di desanya itu ada oknum-oknum yang ingin menanyakan tentang kondisi jenazah dan bagaimana jenazah itu meninggal dunia. Namun karena sudah memiliki nilai sosial tersendiri, beliau pun tidak akan mengemukakan rahasia ini karena beliau merasa bahwa orang yang beliau rias ini sudah tidak ada di dunia lagi dan merupakan kewajiban beliau untuk merahasiakan kejelekan maupun kejelekan-kejelekan dalam kondisi jenazah itu dan bagaimana jenazah itu meninggal. Kita masuk ke tema yang terakhir, yaitu tanggapan orang sekitar mengenai pekerjaan merias jenazah. Yang pertama itu tanggapan orang sekitar subjek MRF. Yang pertama yaitu tanggapan dari keluarga si MRF ini. Nah, sebenarnya keluarga MRF ini sangat tidak menyetujui MRF bekerja sebagai seorang perias jenazah. Alasannya karena MRF ini memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang kurang baik, di mana pernah ada suatu kejadian MRF ini melihat jenazah dan di saat itu dia merasa pusing dan dia ketakutan. Ketakutannya itu dia bawa hingga ke rumah. Sehingga beliau menjadi sangat parno terhadap hal-hal yang berbau jenazah. Namun kalau dari pihak suaminya sendiri melarang MRF ini bekerja sebagai perias jenazah karena sebenarnya MRF ini mempunyai pekerjaan utama sebagai petugas kebersihan. Kalau ditambah dengan bekerja sebagai perias jenazah, maka MRF akan memiliki kesibukan yang sangat banyak sehingga suaminya ini takut MRF tidak bisa mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dengan baik. Lalu untuk anak-anak beliau sendiri, karena anak-anak beliau ini masih sangat kecil, sehingga anak-anaknya ini terkadang kalau ibunya ini baru pulang dari merias jenazah, anak-anaknya akan merasa ketakutan. Bahkan pernah suatu ketika anak MRF ini kabur dari ibunya karena takut. Takutnya itu karena anaknya itu mungkin mempunyai pikiran bahwa ibunya ini bertemu mayat. Jadi mereka mengalami kengerian itu. Yang selanjutnya yaitu tanggapan orang sekitar dari subjek B. Sebenarnya tidak ada pertentangan yang signifikan terhadap pekerjaan merias jenazah dari subjek B ini. Namun alasan keluarganya ini menolak karena usia subjek B ini sudah tidak muda lagi atau sudah dikatakan sebagai orang tua, sehingga anaknya ini menginginkan ayahnya untuk berdiam diri saja di rumah. Namun karena B ini merasa dia masih sehat dan kuat, dia masih ingin mencari nafkah untuk keluarganya. Apalagi di usia yang tua ini, beliau baru mendapatkan pekerjaan tetap dan penghasilan yang lumayan untuk mencukupi keluarganya. Nah, jadi kesimpulannya itu, seorang perias jenazah menjadi seorang perias jenazah bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Menjadi perias jenazah ini berarti kita siap untuk menekuni pekerjaan yang menantang adrenalin kita, siap untuk bertanggung jawab, serta tidak akan mudah untuk menjalannya, di mana pasti nantinya akan banyak pertentangan baik itu dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Namun sebagai seorang perias jenazah, kita harus tetap melaksanakan profesionalitas kita di dalam pekerjaan itu. Misalnya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang mengenai kondisi jenazah dan tidak pula memberikan informasi yang lebih lanjut tentang
jenazah yang telah kita rias tersebut. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang ingin saya kemukakan ini kepada kedua belah pihak yaitu partisipan penelitian, di mana bagi partisipan diharapkan partisipan dapat memaknai kehidupan menjadi seorang prias jenazah dengan menerima apapun keadaan jenazah yang akan beliau rias dan tetap menjaga profesionalitas profesi perias jenazah dengan tidak menyebarkan informasi-informasi terkait dengan kondisi jenazah yang telah dirias. Untuk masyarakat sekitar, saya mengharapkan dapat menerima pekerjaan perias jenazah ini dengan lapang dada, dengan tidak memberikan komentar-komentar negatif, dan bagi keluarga subjek, harap menerima apapun pekerjaan yang telah dilakoni oleh subjek ini. Juga diharapkan masyarakat dapat bekerja sama menjaga kerahasiaan yang notabene orang yang udah perias jenazah ini merupakan orang yang udah tidak ada lagi di dunia ini, sehingga kita harus menyimpan info-info negatif mengenai jenazah ini dan tidak menyebarluaskannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.